Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memasuki materi sosiologi mengenai ragam gejala sosial. Adapun ragam gejala sosial di sini dibagi menjadi 3 opsi. Yang pertama itu mengenai sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Yang kedua itu membahas mengenai nilai dan norma sosial, dan yang ketiga itu membahas mengenai perilaku menyimpang. Pada pertemuan ini kita akan mengkaji mengenai sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Untuk yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman nilai dan norma atau proses pentransferan ilmu dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, sosialisasi ini sendiri terjadi pada setiap anak dari lahir ke dunia hingga anak tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu, sosialisasi setiap manusia itu berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Tahap-tahap sosialisasi menurut George Herbert Mead ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah play stage. Tahap play stage ini adalah tahap peniruan peran yang dilakukan oleh anak mencontoh orang tua. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tua ini menjadi panutan untuk anak. Jadi kalau orang tua tadi berkata kasar, anak juga mengikuti. Kalau orang tua melakukan hal baik, anak juga mengikuti. Tahap kedua ini disebut dengan tahap game stage. Tahap game stage adalah tahap mulai mengenal teman sebaya, di mana anak mulai berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Tahap ketiga ini disebut dengan generalist order, di mana anak sudah bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Biasanya setiap fase-fase tahapan ini akan dilewati oleh setiap anak. Adapun sosialisasi itu terjadi karena ada agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi ini dikenal juga dengan media sosialisasi. Jadi sosialisasi atau pentransferan ilmu yang dilakukan oleh orang tua ke anak ini melewati beberapa agen. Agen pertama itu adalah keluarga. Jadi perlu kalian ketahui, keluarga itu adalah agen pertama, agen utama untuk menentukan bagaimana kepribadian seorang anak. Maka keluarga di dalam sosialisasi ini dikenal dengan sosialisasi primer. Anak mulai mendapatkan pemahaman nilai dan norma itu dimulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Maka ini disebut dengan sosialisasi pertama. Keluarga ini mengajarkan mengenai nilai-nilai dan norma-norma utama seperti norma agama, norma kesopanan, norma tata kelakuan, dan norma cara. Jadi bagaimanapun ke depannya anak, ini bisa dikatakan itu adalah cerminan dari keluarga. Jadi kalau keluarga tidak mengajarkan hal yang positif, itu akan terlihat dari perilaku si anak. Agen kedua ini adalah teman sebaya. Agen ketiga itu sekolah, agen keempat itu adalah media massa. Maka teman sebaya, sekolah, media massa ini dikenal dengan sosialisasi sekunder atau juga disebut dengan sosialisasi lanjutan. Untuk mendapatkan kepribadian yang positif, maka antara sosialisasi primer dengan sosialisasi sekunder ini sifatnya harus berkaitan. Kalau orang tuanya mengenalkan nilai-nilai yang positif, hendaknya juga teman sebaya, lingkungan sekolah, bahkan media massa yang ditonton itu juga mengandung unsur positif. Nah, apa dampak sosialisasi? Sosialisasi ini nanti berdampak kepada kepribadian. Jadi perlu diketahui, kepribadian itu adalah watak, tingkah laku yang dimiliki oleh setiap manusia. Kepribadian manusia tidak sama antar satu manusia dengan manusia yang lain. Hal ini dikarenakan sosialisasi tadi. Jadi anak yang dilahirkan dari keluarga yang baik itu terlihat dari pribadi yang baik. Anak yang dilahirkan dari keluarga yang tidak baik dalam artian keluarga yang negatif, broken home, itu bisa dilihat dari kepribadian yang negatif. Nah,
faktor pembentukan kepribadian seorang anak selain sosialisasi itu ada faktor biologis. Faktor biologis inilah yang disebut dengan gen. Gen anak itu menurun dari ayah dan ibu. Seberapa besar faktor biologis mempengaruhi kepribadian seorang anak? Ini sebesar 30%. Sisanya itu terletak di lingkungan fisik. Jadi lingkungan fisik ini adalah wilayah di mana anak itu tinggal. Kalau dia tinggal di kawasan dengan topografi yang keras, cenderung anak itu keras. Kalau anak itu tinggal di wilayah topografi yang panas, maka sifat anak itu juga terkadang panas, tergantung iklim, cuaca. Dan yang terakhir ini adalah pengalaman kelompok dan unik. Nah, untuk pengalaman kelompok dan unik ini dipastikan tidak dimiliki oleh setiap anak. Jadi setiap anak itu memiliki pengalaman unik masing-masing. Contoh, perceraian orang tua itu termasuk kategori pengalaman unik. Pasti membawa efek dan dampak terhadap kepribadian seorang anak. Dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki orang tua yang lengkap. Nah, itu adalah perbandingannya. Untuk materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian, maka Ibu cukupkan untuk hari ini terlebih dahulu. Di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai nilai dan norma. Apabila ada kekeliruan, ketidakpahaman, silakan kalian bertanya lewat media yang sudah disiapkan ya. Untuk hari ini Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.